Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai laporan keuangan perusahaan manufaktur. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan coba membahas mengenai pencatatan transaksi penjualan dan penerimaan kas pada perusahaan manufaktur, di mana penjualan itu sendiri itu terbagi menjadi dua, itu ada penjualan tunai dan ada juga penjualan kredit. Nah, di mana penjualan tunai itu nanti akan dicatat di jurnal penerimaan kas, sedangkan untuk penjualan kredit itu akan dicatat di jurnal penjualan. Nah, pencatatan penjualan baik tunai maupun kredit itu ada dua sistem. Yang pertama ada pencatatan sistem periodik dan sistem perpetual. Di mana untuk sistem periodik, ini dalam sistem periodik penjualan tidak dicatat dalam akun persediaan barang jadi, namun dicatat dalam akun penjualan, sehingga di akhir periode diperlukan penyesuaian untuk akun persediaan barang jadi. Dan jurnalnya adalah kas atau piutang dagang pada penjualan. Selanjutnya untuk sistem perpetual, bahwa dalam sistem perpetual penjualan akan dicatat juga dalam akun persediaan barang jadi, sehingga di akhir periode tidak memerlukan penyesuaian. Dan jurnalnya adalah kas atau piutang dagang pada penjualan dan harga pokok penjualan pada persediaan barang jadi. Ini untuk mencatat harga pokok barangnya. Nah, sekarang saya akan coba di sini bahas mengenai penjualan tunai, di mana di sini akan saya kasih contoh penjualan tunai dengan sistem pencatatan periodik dan penjualan tunai dengan sistem pencatatan perpetual. Nah, yang pertama saya akan coba di sini ada contoh penjualan tunai. Di sini akan saya catat dengan menggunakan pencatatan periodik di sini. Nah, pada tanggal 3 Maret 2020, PT Buana menjual produknya sebanyak 450 unit dengan harga per unitnya itu seharga Rp100.000 kepada toko Citra secara tunai. Di mana harga pokok produk itu tersebut itu ada sebesar Rp70.000. Baiklah, di sini saya ingatkan karena metode yang kita gunakan yang contoh pertama adalah pencatatan periodik, maka untuk harga pokok produk ini kita abaikan saja. Berarti kita fokus pada pencatatan barang yang dijual, yaitu 450 unit dengan harga pokok Rp100.000. Baiklah, di sini keterangannya kita kasih keterangan toko Citra karena kita jual kepada toko Citra, toko Citra di sini. Kemudian di sini perhatikan karena kita penjualan usahakan kita mengisi dari kolom kredit. Baik. Di sini untuk menghitung berapa nilai barang yang kita jual, berhubung di sini adalah yang kita terima atau jurnal penerimaan kas ini yang kita terima, bukan dari piutang dagang, maka kita akan masuk di kolom serba-serbi, di mana kita melakukan penjualan tunai. Berarti di sini kasih keterangan penjualan tunai dengan jumlahnya itu kita ambil dari 450 unit ini dikalikan dengan 100.000, sehingga di sini ketemulah jumlah 45 juta. Nah, 45 juta dari penjualan tunai otomatis akan diterima itu di perusahaan dengan menggunakan kas sebesar 45 juta. Oke, ini adalah contoh untuk pencatatan penjualan tunai dengan metode pencatatan periodik. Kemudian yang kedua, di sini saya kasih contoh untuk penjualan tunai dengan menggunakan sistem pencatatan perpetual. Sini contohnya adalah pada tanggal 3 Maret 2020 menjual produknya sebanyak 450 unit dengan harganya Rp100.000, ya, masih sama dengan yang soal tadi. Cuma di sini catatannya adalah karena kita menggunakan pencatatannya adalah sistem perpetual, berarti kita ikut menghitung berapa harga pokok atau harga pokok dari barang yang kita jual. Di sini jumlahnya adalah Rp70.000. Berarti yang pertama adalah kita hitung dulu berapa penjualannya, ya. Di sini kita hitung penjualannya di sini adalah masih sama seperti tadi, itu sebesar
45 juta. Kemudian kita hitung harga pokok barang ini. Ya, di mana harga pokok barang itu sebesar 70.000 per unitnya. Kita jual sebanyak 450 unit, sehingga 70.000 ini dikalikan 450 unit. Nah, ini kita isikan di kolom harga pokok barang, itu sebesar 31.500.000. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penjualan tunai yang sebesar 45 juta ini kita terima di kolom debit dengan menggunakan kas, yaitu sebesar 45 juta. Sedangkan harga pokok barang yang kita jual ini akan kita catat di kolom kredit dengan nama persediaan barang jadi. Otomatis yang kita jual harga pokoknya 31.500.000, maka otomatis persediaan barang pun akan berkurang sebesar 31.500.000. Ya, ini adalah contoh untuk penjualan tunai dengan menggunakan sistem pencatatan perpetual. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai penjualan kredit, di mana penjualan kredit itu pun sama mengenal dua sistem, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Yang pertama saya akan bahas atau saya akan kasih contoh di sini adalah contoh penjualan kredit dengan menggunakan sistem pencatatan periodik. Di sini yang pertama adalah contoh soal dengan PPN dan tanpa PPN. Artinya di sini pada saat kita menjual barang secara kredit kita mengenakan PPN, dan yang kedua adalah kita menjual tanpa dengan PPN. Nah, untuk yang pertama di sini tanpa PPN dulu. Pada tanggal 8 Maret 2020, PT Buana menjual produknya kepada Toko Citra sebanyak 100 unit dengan harga pokok barangnya adalah 100.000 dengan termin 2/10 N/30. Di sini tidak ada disebutkan PPN. Artinya untuk menyelesaikan transaksi ini, yang pertama adalah kita masukkan dulu tanggalnya, kemudian di sini keterangannya adalah Toko Citra karena kita menjual kepada Toko Citra. Nah, selanjutnya kita hitung dulu dari transaksi penjualan secara kredit ini. Nah, di sini ada 100 unit kita jual dengan harga pokok 100.000, sehingga nilai penjualan kita itu sebesar 10 juta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kita menjual dengan 10 juta, otomatis ini di kolom debit akan menjadi piutang dengan jumlah yang sama, yaitu 10 juta ya. Jadi di sini karena penjualan kredit otomatis nilai penjualan itu otomatis akan menjadi nilai piutang kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika kita menjual barang secara kredit dengan menggunakan PPN. Di sini contohnya adalah pada tanggal 19 Maret 2020 PT Buana menjual produknya kepada Toko Citra dengan 80 unit ya. Kita jual 80 unit dengan harga pokok per unitnya ini adalah 100.000. Di sini terminnya 2/10 N/30 dengan PPN 10% dan ditambah ada biaya angkut. Oke, baik. Di sini akan kita coba ya untuk membedakan nilai penjualannya 80.000. Kemudian yang selanjutnya kita hitung PPN-nya. Di sini 10%. Ya, 10% ini dihitung dari nilai penjualan, berarti dari 8 juta ini. Berarti 10% kali 8 juta itu ketemunya adalah 80.000. Nah, otomatis di sini ada juga beban angkut 50.000. Berarti kita masukkan beban angkut. Nah, untuk mengetahui berapa nilai piutang yang muncul dari transaksi penjualan kredit, ini tinggal ditambahkan saja nilai penjualan ditambah nilai PPN dan ditambah nilai beban angkut penjualan, sehingga di sini ketemulah 8.130.000. Nah, ini untuk transaksi penjualan kredit dengan menggunakan sistem periodik, di mana dengan sistem periodik kita tidak menghitung harga pokok barang yang kita jual. Oke, sekarang yang selanjutnya adalah kita akan bahas mengenai penjualan kredit dengan menggunakan PPN dengan sistem pencatatan perpetual, di mana sistem pencatatan perpetual ini akan kita hitung berapa harga pokok barang yang kita jual. Oke, yang pertama kita akan coba kerjakan untuk yang transaksi tanpa PPN. Yang pertama,
Pada tanggal 8 Maret 2020, PT Buana menjual produknya kepada toko Citra 100 unit, ya, 100 unit dengan harga pokoknya 100.000. Berarti di sini untuk transaksi yang pertama kita penjualannya kita hitung dulu 100 unit ini dikalikan 100.000 sehingga di sini ketemu nilai sebanyak atau sebesar 10 juta. Kemudian yang kedua kita hitung harga pokok barangnya. Harga pokok barang yang kita jual dari 100 unit ini harga pokoknya adalah 70.000. Artinya untuk mengetahui berapa harga pokok barang yang kita jual berarti 70.000 ini dikalikan 100 unit sehingga kita bisa masukkan di kolom harga pokok barang sebesar 70.000. Nah kemudian dari nilai penjualan yang ada kita akan terima di kolom debit dengan nama piutang dagang, ya, sejumlah 10 juta. Ya otomatis kita jual nilainya 10 juta, ya otomatis akan menjadi jumlah piutang sebesar 10 juta. Nah harga pokok barang atau dari barang yang kita jual otomatis harga pokoknya itu sejumlah 7 juta, itu akan mengurangi nilai persediaan barang jadi kita, itu pun sama sebesar 70 juta. Sehingga di sini bisa kita jumlahkan untuk persediaan barang jadi berkurang 7 juta karena harga pokok barang yang kita jual adalah 7 juta nilainya. Kemudian nilai penjualan itu sebesar 10 juta, ini akan menjadi nilai piutang barang kita. Oke, itu untuk yang tanpa PPN. Sekarang kita akan coba untuk transaksi dengan disertai PPN di sini. Oke, pada tanggal 19 ya, pada tanggal 19 ini Buana menjual kembali, ya, menjual kembali di sini dengan penjualan sebanyak 80 unit, di mana harga per unitnya adalah 100.000, terminnya 2/10 N/30 dengan PPN 10%. Di sini ada biaya angkutnya 50.000. Baik, sekarang kita isi di sini. Oke, kita cari dulu nilai penjualannya di sini adalah 80 unit dikalikan 100.000, berarti di sini ketemu 8 juta. Kemudian yang selanjutnya kita hitung harga pokok barangnya. Harga pokok barang yang kita jual itu 70.000. Yang kita jual di sini adalah 80 unit. Sehingga untuk mengetahui berapa harga pokok barang berarti 80 unit dikalikan 7.000. Sehingga di sini masih ketemu nilainya adalah 5.600.000. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk menghitung PPN, kolom PPN ini kita hitung 10% dari penjualan dari 8 juta berarti. Nilai penjualan kita 8 juta. Nah, PPN 10% berarti ketemunya adalah 80.000. Ya, oke. Nah, kemudian di sini otomatis untuk biaya angkutnya ini pun kita masukkan di kolom kredit sebesar 50.000. Ini untuk menghitung biaya angkutnya. Nah, kemudian karena kita jual harga pokok barangnya tadi nilai harga pokoknya adalah 5.600.000, otomatis persediaan barang kita pun akan berkurang sebesar 5.600.000. Sehingga jika kita total di sini adalah untuk mengetahui berapa nilai piutang dagang dari barang yang kita jual secara kredit di contoh yang kedua, ini adalah jumlah beban angkut ini ditambah nilai PPN ditambah nilai penjualan, sehingga di sini ketemulah nilainya 8.130.000. Oke, ini untuk contoh transaksi penjualan baik kredit maupun tunai. Oke, saya rasa kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai apa yang kita bahas tadi di awal, yaitu mengenai penerimaan kas pada perusahaan faktur. Oke, karena terlalu panjang kita bahas dulu mengenai pencatatan transaksi penjualan. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu sampai pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.